الله لا إله إلا هو الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Masya Allah, Alhamdulillah, tidak ada yang dapat pungkiri di saat hidayah Allah datang menjemput insan pilihannya. Apapun profesi tetap dalam iman. Sebagaimana seorang pemuda miliuner ini, dan ia juga merupakan donatur gereja ini aktif, yang akhirnya masuk Islam. Bagaimana perjalanan insan pilihan tersebut? Simak selengkapnya di Dunia Mualaf, dijelaskannya secara fakta. Penuturan Hani Kristianto, Sekjen Mualaf Center Indonesia, tentang masuk Islamnya Bobi Nainggolan, seorang ahli Injil dan pengusaha miliuner donatur gereja. Awalnya Bobi Nainggolan malah membujuk Hani Kristianto agar kembali ke gereja, kembali menjadi Nasrani setelah Hani Kristianto ditimpa kesusahan. Setelah jadi mualaf, Bobi Nainggolan bahkan mengiming-imingi duit 500 juta rupiah, dan mobil E230 AVG AMG plus rumah dengan syarat Hani Kristianto kembali ke gereja. Sungguh Allah yang Maha Mengatur justru akhirnya memberikan hidayah Islam untuk Bobi Nainggolan. Berikut penuturan Hani Kristianto seperti ditulis di laman FB-nya. Bismillah, Alhamdulillah semalam Allah pertemukan saya dengan Bapak Bobi Nainggolan. Beliau ahli Injil, senior dan mentor saya, pengusaha sukses dan donatur besar beberapa gereja. 3 tahun yang lalu ketika kami sekeluarga baru masuk Islam. Ketika itu kami banyak difitnah, dikucilkan, dimusuhi, dan secara ekonomi pun kami dihancurkan. Dan saat istri hamil anak kami pun pernah tidur dari masjid ke masjid tanpa ada jamaah yang tahu dan kami ceritakan kondisi kami. Dan saat itu beliau mengira saya memerlukan dunia. Beliau mencari dan menawari saya uang 500 juta rupiah, mobil E230 AVG AMG dan rumah dengan syarat saya kembali ke gereja. Ketika itu saya jawab, tidak usah dibayar Pak. Saya belajar menghidupkan dakwah, bukan hidup dari dakwah, dan saya akan masuk gereja jika boleh berkhotbah lagi tentang tauhid. Allah Maha Kaya, saya tidak takut miskin. Dan kami ini milik Allah. Hanya kepadanya kita bersyukur dalam keadaan apapun, karena semua ini pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan yang pasti justru kebahagiaan, damai sejahtera dan ketenangan lahir batin kami dapatkan senantiasa karena Allah saja yang menjaga kami. Allah akan buktikan meski kami jatuh dalam kemiskinan, tapi jutaan umat Islam sayang kepada kami, dan tidak membedakan saudara seimannya. Itu bentuk persaudaraan Islam Pak. Insya Allah kalau saya kejar akhirat maka dunia akan mengejar saya. Insya Allah tujuan saya sudah bukan dunia Pak. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat yang saya rasakan kecuali nikmat mendapat hidayah Allah. Nikmat berislam, tidak ada harapan dan cita yang lebih baik daripada dicintai, disayangi, dikasihi Allah dan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Karena mati itu kapan saja bisa terjadi, ungkap Hani Kristianto saat bertemu miliuner donatur gereja bernama Bobi Nainggolan itu. Sesuai dalam Al-Quran, Surat An-Nazi'at ayat 40, yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, insya Allah saya yakin Allah Azza wa Jalla akan buktikan bahwa kasih sayang dan kuasanya tidak sebatas merentangkan kedua tangan dan mati digantung di tiang. Allah Ta'ala yang saya sembah kasih dan kuasanya tidak dapat kita bayangkan, tidak dapat kita pikirkan dan tidak sanggup kita gambarkan. Sejak saat itu kami hilang kontak, dan sambil mengupload foto ini air mata saya kembali keluar. Air mata bahagia karena Allah, ungkapnya lagi sama miliuner itu di akun Facebook saya. Sekarang Pak Bobi Nainggolan sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, sudah menjadi mualaf atas keinginannya sendiri dan atas kesadarannya sendiri. Masya Allah, Pak Bobi Nainggolan seorang miliuner rela meninggalkan nikmat dunia dan seluruh dunianya untuk Allah dan karena Allah. Di dalam hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Saat ini Pak Bobi banyak difitnah, dimusuhi, dijahati, dikucilkan. Ketika kita dijauhi manusia maka mendekatlah pada Allah dan jagalah ibadah dan kedekatan hati dan pikiran kita pada Allah. Insya Allah semua itu akan semakin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah dan kita ibadahi bukanlah ilah-ilah yang mereka sembah. Selamat datang Pak Bobi Nainggolan. Insya Allah karena Allah kita akan bersungguh-sungguh dan menegakkan syariat Allah dalam amar ma'ruf nahi munkar,
Sesuai dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.